Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang terus berbahasa sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten gua kali ini masih tetap seputaran Korrie. Ya, dengan wajah yang ini, kalian lihat ya, dia waktu nelpon Habib Bahar, nanti kita bahas lagi tuh, kita akan teliti tuh, tapi dari kacamata lain, dari persepsi tentang dugaan pengguna narkoba. Di situ kelihatan jelas dia keringat dingin, ya kan? Ya wajar nggak curiga? Wajar lah. Oknum narkoba di Indonesia ini banyak sayang. Lu ketik aja oknum jaksa sabu ada, oknum hakim sabu ada, oknum polisi sabu ada, oknum DPR sabu ada, oknum kiai sabu ada, oknum ustadz sabu ada, oknum habib sabu ada. Tapi belum pernah lihat sih gue. Ya, tapi banyak oknum ini. Nah, dan memang orang yang terpengaruh oleh narkoba itu, ya gelagatnya itu ya begitu gitu guys, ngomong di medsos merasa nggak ada lawan, seolah-olah dia yang paling iya, ya begitu loh. Babe kok tahu? Gua tahun 2018 gua punya rumah hijrah namanya, rumah hijrah Rodotul Akhyar. Ya rumah hijrah itu di Karawang. Di rumah hijrah itu anak-anak yang masuk di situ adalah anak-anak yang mantan gitu. Jadi kita tahu bagaimana gelagat-gelagat mereka gitu. Kalau habis make atau basian atau setelahnya ya, karena memang ada pengaruh. Dan lihat ya, nanti kita lihat sama-sama ini. Dengan ini nih wajahnya dia yang begini nih. Ya ketakutan itu, nelpon didampingi petugas. Dan petugas itu adalah petugas yang ketemu sama Habib Bahar di lapangan. Ya, jadi kalau mereka mendengungkan untuk tes DNA, gue tolong Pak, tolong jangan dibiarin ini. Ini tes urin deh, ya tes urin. Gue yakin tes urin udah, nggak usah banyak gimana, tes urin. Ini orang-orang begini kalau kita makin biarkan, ya lu kebayang nggak sih, ya. Kalau umpamanya memang ini sengaja dibuat begini dengan orang-orang yang pengaruhnya begitu. Babe tuduhannya terlalu, bukan tuduhan ini, kecurigaan. Ini kecurigaan karena memang oknumnya udah terlalu banyak sayang. Oknumnya yang pengguna itu terlalu banyak. Loh di Indonesia ini narkoba itu udah tonase guys, udah pakai ton. Ya jualannya per gram. Tapi yang ditangkapin ton-tonan. Nah, jadi orang-orang kayak Korrie, kalian ngeliat ada wajah keringet dingin ya. Padahal petugasnya enggak ya. Padahal itu ruangan terbuka kayaknya. Yang lain nggak keringetan kayaknya ya. Ya kenapa takut tes urin? Serius? Sama-sama kita lihat videonya Korrie ini ya. Sama-sama. Ayo let's go. Oke guys, ini kita udah di videonya. Kita lihat sama-sama ya gelagatnya dia ya. Telepon Bahar nih. Tuh ya, Bahar nomor ini. Ya, berdering ya. Orang diangkat. Gitu kan. Kalau diangkat, tunjukin mukanya. Kalau dia berani mah bang, udah aja datang ke sini. Stop. Matanya. Lu lihat kenapa dia sering pakai kacamata hitam. Kalau live dia sering pakai kacamata hitam. Lu perhatiin tuh. Garis matanya itu.
garis matanya ini patut dicurigai nih. Kori ini seorang yang harus dites urin ya, Dik. Hah? Kalian lihat gelagatnya, itu ada petugas di sampingnya guys. Bentar, gue pinggirin kamera gue. Itu ada petugasnya itu. Nah, lanjut. Sebenarnya, kalau dia berani datang ke sini ya, udah mau dilapang. Bentar. Tadi gue mundurin dikit Kori. Oke, 10 detik. Bentar ya. Berdering ya. Kita lihat ya. Gitu kan. Kalau dia berani mah bang, udah aja datang ke sini sebenarnya. Lo lihat noh. Kalau dia berani mah datang ke sini, itu sebelahnya ada petugas. Iya kan? Iya gak sih? Aduh, kenapa lu? Aduh, ya Allah. Kalau dia berani datang ke sini ya, udah mau di lapangan situ berdua aman. Mukanya itu loh berminyak banget. Itu bapak jangan petugasnya ada tuh. Har. Atas saya ke sana. Udah lu kemari aja Har. Resep kalau lu kemari mah aman. Lihat. Ada titik-titik keringat di dahinya itu. Ada titik-titik keringat di dahinya itu. Menurut kalian gimana guys? Ya. Kalau gue nih, ya mereka makanya mendengungkan tes DNA. Udah tes urin aja. Biayanya murah kok tes urin. Tes urin itu biayanya murah. Muka lu itu matanya guys, ya Allah. Iya, cara ngomongnya. Ya di apa namanya? Waktu dia debat sama Habib Bahar, lu lihat tuh. Cara ngomongnya, merasa soalnya apa nggak ketemu. Tapi begitu ketemu kabur ini orang. Jadi ini udahlah tes urin aja bro. Ya tes urin aja. Lanjut ya dikit ya, itu petugasnya kita. Rame juga di sini sama tentara. Iya makanya lu sama gua aja kemari di sini. Bentar. Iya. Lu udah polisi aja. Iya gua kamu polisi jadi rame juga di sini sama tentara. Iya makanya lu sama gua aja kemari. Itu bapak polisi yang bertemu sama Habib Bahar ya. Jadi dia udah nyiapin semuanya. Tapi gue sekali lagi ya, gue nggak fokus sama peristiwanya aja. Orang kayak Kori ini itu orang yang patut dicurigai. Jangan make nih anak. Iya, bacotnya gede soalnya. Bacotnya gede tapi nyalinya nggak ada. Di sini biar nggak ada yang framing. Iya. Lu datang ke sini sama gue. Di kamera itu kelihatan banget mukanya itu ada titik-titik keringat. Kenapa? Itu kan ruangan terbuka, belum lagi gerah ya Kori ya. Gerah. Itu Pak polisinya. Gue ditahan ini orang bisa bergerak. Gimana coba? Itu Pak polisinya tuh. Coba dah nih orang-orang tolong jangan didemin, dites urin deh ya. Oke, udah nggak usah lama-lama, ini video gue taruh lagi di belakang ya. Gue taruh lagi dia di belakang ini video. Dan supaya kalian bisa nilai, kayaknya memang wajib tes urin guys. Wajib tes urin. Ini orang, gimana menurut kalian? Dia dan golongannya yang suka ngebaca-baca itu Fuad. Itu suruh tes urin itu. Tes urin dulu. Udah ya, gitu aja guys. Gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video lengkapnya guys. Tes urin ya. Tes urin. Telepon Bahar nih. Tuh ya. Bahar ini nomor ini. Ya. Berdering ya. Orang diangkat. Gitu kan. Kalau dia berani mah bang. Udah aja datang ke sini sebenarnya. Kalau dia berani datang ke sini ya. Udah. Mau di lapangan situ berdua aman. Iya. Jangan takut. Nah ini. Har. Ini atas saya ke sana. Udah lu kemari aja Har. Resep kalau lu kemari mah aman. Iya gua. Kamu polisi jadi rame juga di sini sama tentara. Iya makanya lu sama gua aja kemari di sini biar nggak ada yang framing. Iya. Lu datang ke sini sama gua ketemu. Ya gua ditahan ini orang bisa bergerak. Gimana coba? Macet. Sinyal ini. Matiin dulu. Telepon lagi.
Lagi Pak polisi itu nanti terus, terus. Biar nggak briefing nanti. Ngomong aja Bu, tunggu ngomongnya aja. Kan banyak banget telepon. Udah lu kesini aja. Kalau lu biar bareng-bareng, gua kan pendatang di sini, tamu. Lah gua ditahan sama polisi, harus bisa jalan ini. Dari tadi kau alasan begitu terus. Udah alasan bego. Ulah, lu. Udah. Oke, gua tunggu. Nah, mantep. Salut gua kalau lu kemari. Iya. Iya, mantap. Gua tunggu. Ayo. Ngomong sama orang hanya berani di media sosial begitu. Lu jangan framing. Iya, Assalamualaikum. Salam. Iya. Waalaikumsalam. Dengan Kapolres Pak Tangerang ini. Iya, ada apa, Pak? Halo. Iya, halo, Pak. Iya. Yang ngomongin permasalahan siapa yang lebih dulu bikin tantangan? Lapan lu di WA kan kelihatan di grup. Ya kan? Weh, di TikTok kau lebih dulu ah. Lah, lu dengerin aja omongan dari lu yang ngajak nanteng gua kok. Mati. Sinyal nih, putus sinyal. Gimana, Bapak? Iya, saya begitu. Sabar dulu, Be. Assalamualaikum. Salam. Iya. Dengan Kapolres Tangerang. Iya, Pak Kapolres. Masalah ini selesaikan dengan baik. Kasihan Mas. Saya nungguin dari tadi. Iya, gimana, Pak? Halo. Dan permasalahan ini selesaikan dengan baik. Gampang, Pak. Permasalahannya mah gampang banget, Pak Kapolres. Gampang banget. Saya minta dia jangan nyap-nyap, jangan ngata-ngatain orang lain, ya. Jangan ngata-ngatain ulama anjing segala macem. Jangan lagu-lagunya selangit dia. Udah biasa aja. Gitu. Masyarakat rakyat mereka. Rakyat apa? Lu jangan teriak-teriak di situ lu. Masa di depan Kapolres lu nggak sopan? Gua lagi sopan di depan Kapolres. Hargain dong Kapolres. Gitu. Halo. Ya, lu Pak Kapolres. Nah, saya mohon ini ya, permasalahan ini tidak selesaikan. Baik. Iya, kalau selesaikan suruh ketemu aja Pak Kapolres. Ketemu aja. Bukan, kalau ketemu nanti pasti ribut, pasti gitu. Atau bagaimana? Mau disponsori kering apa gimana? Ya, sama-sama kita sama-sama sabar itu. Ya. Sama-sama. Ini sama agama yang lain gitu kan. Iya, saya mah bingung Pak. Sebenarnya saya kalau kagak ditahan jadi ini sebenarnya. Iya. Jangan ya. Gak usah Pak. Gak usah ya. Udah dia itu penakut. Penakut. Lu yang penakut, lu bilang orang lu bahar. Framing lu. Sampai Kapolres tak turun gore gara-gara kau punya ulang. Har. Nggak ada jiwa bangsa Aceh Har, ketakutan sama orang. Pantang mundur Har. Cuman gua masih menghargai pemerintah Har. Gua hargai kepolisian. Gua kan nggak ngundang-undang, mereka datang ngamanin keadaan di sini. Terus gua pergi sendiri jalan kaki, disamperin, ketahuan. Gua udah diam dewekan ini. Biar lu tahu. Gitu. Jangan banyak ngomong lu Bahar. Biarkan Pak Kapolres ngomong dewek. Jangan lu potong-potong. Mohon maaf Pak Kapolres, bukan kurang sopan saya. Iya halo Pak Kapolres. Iya halo. Pak, dengan Kapolres nih Pak. Iya benar, saya hafal Pak. Silakan Pak. Pak, mohon sabar Pak ya. Mohon sabar Pak ya. Iya. Ya tolonglah diatur Pak. Diatur Pak Kapolres, diatur. Saya tunggu di sini Pak Kapolres. Ya
Jangan Pak, jangan sampai ketemu nanti. Ini kalau udah begini caranya nih jelas jadi nih. Ini jelas jadi. Gua juga paling gresep sama lu, biar rontok gigi lu, Bahar. Kalau bukan karena pemerintah, matiin. Udah pas ini udah. Ini jadi kan dia live tuh Mang Udo ya. Tadi live dia. Udah sekarang kalau kita udah karena dia bikin branding, dia bikin branding supaya tidak kelihatan kita takut. Karena memang kita tidak takut. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal